itu teka-teki. Tak ada yang bisa kita prediksi tentang hal apa yang akan terjadi suatu saat nanti. Hidup ini bagai puzzle yang harus kita rakit. Harus teliti jika ingin hasilnya rapi. Harus cerdik jika ingin hasilnya baik. Juga harus tekun jika ingin hasilnya cepat tersusun. Begitulah kinerja masa depan. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa agar hanya kemungkinan-kemungkinan baik yang kelak terselenggara. Bapak yakin percayakan saya untuk menjadi asisten Bapak? Tidak, Pak. Saya hanya memastikan. Baik, Pak. Insya Allah saya bisa. Akan saya emban tanggung jawab ini semampu saya. Saya tutup ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zaini Ramadhani. Saya asisten dosen Pak Izam. Saya akan menggantikan beliau mengajar mata kuliah psikologi komunikasi. Semoga kita bisa bekerja sama ya. Ya. Oke, sebelumnya karena ini pertama kali saya masuk di semester ini, saya akan sampaikan dulu RPS dan program belajar kita. Dalam matkul psikologi komunikasi, saya tetapkan penilaian dari absensi 30%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Kamu yang baru datang, kamu nggak pernah diajarin buat minta izin sama ngucap salam ya? Assalamualaikum ya Rabun. Gak usah ketawa. Mengucap salam itu artinya memberi doa kepada sesama. Iya, serius amat, tinggal dilanjutin aja pakai ribet. Emangnya kamu dengar apa yang sudah saya sampaikan tadi? Tahu? Absensi 30%, tugas 20%, UTS 25%, UAS 25%. Itu kan? Duduk kamu. Oke, kita lanjutkan ya. Lo kenapa, Ra? Diem-diem baik di kuda? Tahu ya, biasanya juga langsung cekatin. Masalah. Hah? Apaan? Kuping gue gak salah denger. Lo, gak selera. Tanda kiamat keberapa ini? Panasin. Kenapa sih itu bocor? Lo lagi ngapain ikut-ikutan dia? Siapa yang diem sih? Lah tadi. Udah daripada ribet ini kita jajan. Nah benar, ayo lo jajan. Soal si Rama gampang dibeli dari saja udah bener tuh anak. Kok hilang berhasil? Ra, lo gak makan? Gak lapar. Masalah UKT ya? Iya nih, ibu belum ngirimin uang. Ditambah uang tabungan habis buat di buku. Lo udah info ke BEM, ada UKT darurat. Tapi harus ada surat keterangan tidak mampu dulu. Harus dari kampung ya? Uang kesana aja aku gak punya. Kita cari bareng-bareng ya. Itu bukan yang mahasiswa yang buat kemarin ya? Kamu yang namanya Ira ya? Pasti kamu habis dipanggil dosen gara-gara ada kamu yang kurang ya? Di kepo. Permisi, Pak. Ada keperluan apa ya Bapak memanggil saya? Tidak, saya hanya ingin berbicara sebentar. Bagaimana hari pertama mengajar mahasiswa? Agak susah ya, Pak. Tapi alhamdulillah saya bisa. Semuanya memang harus terbiasa, Zaini. Baru kita akan bisa. Iya, Pak. Oh iya, saya punya satu keluhan, Pak.
tentang mahasiswa yang baru keluar tadi? Maksud kamu ya, Ra? Dia mahasiswa di bawah naungan DPA saya. Ada apa? Iya. Saya rasa adab dia dalam menghargai yang lebih tua kurang, Pak. Buktinya kemarin dalam matkul psikologi komunikasi, dia telat tapi langsung masuk gitu aja tanpa memberi salam dan hormat. Ini saya yang berlebihan atau memang semua mahasiswa di sini seperti ini ya, Pak? Dia tidak biasanya seperti itu. Ira itu memang pintar. Tapi memang beberapa bulan ini semangat belajarnya mulai menurun. Entah kenapa, saya juga tidak tahu. Saya prediksi masalahnya karena keuangan. Terlihat dari laporan bahwa Ira sudah menunggak UKT beberapa bulan ini. Jadi itu alasan Bapak memanggil dia tadi. Saya boleh nggak tolong Zaini? Tolong bantu saya mencari tahu permasalahan yang Ira hadapi. Baik, Pak. Halo Bu. Iya, Ira masih di kos, lagi ngerjain tugas. Ibu sehat? Ibu masih batuk-batuk ya? Ibu berobat aja ya. Nanti Ira temenin berobatnya. Ibu nggak usah pikirin Ira. Uang kiriman bulan lalu masih ada kok. Lagian UKT juga belum jatuh tempo. Uangnya Ibu pakai berobat aja ya. Iya, Ira bakal jaga diri di sini. Ibu sehat-sehat ya di rumah. Harus sembuh lagi. Ira juga sayang Ibu. Apa aku harus ngelakuin itu ya? Ih, awas! Ira, tunggu! Cukup apanya? Dia udah ngambil dompet saya. Emang itu benar, Ira? Udah, kebaikan main hakim sendiri. Kita kan bisa nyelesain masalah dengan cara kekeluargaan. Kekeluargaan gimana? Orang dia masih kecil juga berani mencopet, apalagi udah besarnya. Betul itu. Dia mahasiswa saya, sudah menjadi tanggung jawab saya untuk menyelesaikan ini. Maaf atas kesalahan mahasiswa saya ya Mbak. Makanya kalau punya mahasiswa, didik yang benar. Ira, jelasin ke Mbak, apa yang sebenarnya terjadi? Bukan urusan Mbak. Ira! Ira! Ira Fitriana? Apa Ira nggak hadir lagi? Iya, Mbak. Ada yang tahu nggak kenapa Ira bisa absen selama 3 hari? Nggak ada yang tahu ya? Apa karena kejadian itu ya? Ya udah kita lanjut pembahasan materi kita ya. Yang presentasi tiap hari. Saya, Mbak. Itu bukannya Ira ya? Permisi Mbak, anak yang tadi mau beli apa ya?
Oh, anak yang tadi nih. Tadi dia mau beli makan, tapi nggak jadi karena di sini tidak menerima tetap hutang nih. Ya ampun, Ira. Gimana caranya aku dapetin uang? 4 hari lagi harus bayar UKT. Kalau enggak nanti dipaksa cuti. Kalau minta ibu juga kasihan. Pasti uangnya udah ibu pakai buat berobat. Kosnya Ira yang itu kan? Assalamualaikum. Mbak Zaini, mau apa Mbak kesini? Ya karena urusan asisten DPA dengan mahasiswanya. Kamu lupa udah absen 3 hari. Iya, besok saya masuk kuliah. Udah kan? Mbak boleh pulang sekarang. Kamu tidak membiarkan saya masuk dulu. Buat apa? Saya perlu bicara sama kamu. Ya udah kita ngobrol di luar sana. Oh iya, Mbak bawa ini. Kamu belum makan kan? Langsung aja, Mbak mau tanya sama kamu. Pas kita papasan di jalan itu, kenapa kamu dikejar banyak orang? Bukan urusan Mbak. Tentu jadi urusan saya. Selagi kamu masih menjadi mahasiswa STIKI dan di bawah naungan DPA Pak Idam, kamu menjadi tanggung jawab saya juga. Asal kamu tahu, Ira, Pak Izam menimpakan amanat kepada Mbak perihal kamu. Kalau emang ada yang mengganjal di hati kamu, atau ada masalah yang sedang kamu hadapi sekarang, tolong beritahu Mbak. Siapa tahu Mbak bisa bantu. Mbak tahu kamu lagi ada masalah sekarang. Gak apa-apa, ceritain aja. Terus kalau saya ceritakan, apa Mbak bisa membantu? Ini bukan melibatkan rasa malas, Mbak. Ini menyangkut pendidikan saya, masa depan keluarga saya. Mbak emang gak punya kepastian bisa bantu kamu secara utuh. Tapi siapa tahu dengan kamu cerita ke Mbak bisa bukain jalan keluar buat masalah kamu. Ngomong-ngomong soal pendidikan, semua orang layak merasakan pendidikan setinggi mungkin. Kata siapa? Kalau tidak ada halangan untuk setiap orang mengemban pendidikan, kenapa orang tidak punya seperti saya selalu dihalangi biaya, Mbak? Padahal saya hanya ingin belajar, Mbak. Ibu saya sakit, Mbak. Saya anak yatim. Saya kuliah dibiayai oleh ibu saya. Tapi semenjak ibu sakit, ibu jarang kerja lagi. Dan jarang juga ngirimin saya uang karena saya nolak. Dan bilang mending uangnya dipakai ibu buat berobat. Saya selalu bohong kalau saya masih ada uang supaya ibu gak kepikiran. Dan karena hal ini juga, UKT saya jadi nunggak. Saya bingung gimana cara bayar UKT, Mbak. Sedangkan saya gak kerja dan ngandelin uang kiriman ibu aja. Tapi sekarang ibu juga lagi sakit. Makanya saya nekat nyopet hari itu. Karena otak saya udah buntu. Ibu kamu emang sakit apa? Naik paru, Mbak. Sabar ya. Allah kasih ujian ini ke kamu. Pasti Allah tahu kamu bisa, kamu kuat. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan, Ira. Besok kamu kuliah ya. Temui Pak Izam. Permisi, Pak. Apa Bapak memanggil saya? Iya, Ira, silahkan duduk. Begini, Ira. Saya selaku DPA kamu, saya dapat laporan bahwa kamu terkena masalah, yaitu tindakan kriminal kecil beberapa hari ke belakang. Kenapa kamu lakukan hal itu? Saya butuh uang, Pak. Dengan mencopet. Saya dengar juga kamu sudah menunggak bayar UKT ya, Ira. Saya dengar tagihan UKT kamu jatuh tempo 2 hari lagi. Kamu yakin bisa melunasi itu selama 2 hari? Kamu tahu kan konsekuensi kalau tidak bisa melunasinya? Tahu, Pak. Dicutikan paksa, kan?
Kalau begitu, kamu tanda tangan ini. Kamu tahu ini surat apa? Ini surat pernyataan bahwa kamu layak mendapatkan beasiswa KIP. Jadi, kamu tidak usah memikirkan biaya lagi. Bapak, serius? Saya sudah dengar semuanya dari saya. Ingat tidak? Jangan anggap kamu sendirian. Kita itu makhluk sosial, pasti butuh orang lain untuk membantu kita. Ingat, pertolongan Allah itu selalu ada ketika kita sudah berusaha. Oke, itu saja dari saya. Silakan kamu kembali ke kelas untuk mengikuti matkul berikutnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Makasih ya, Mbak. Udah bantu saya dapetin beasiswa KIP. Kan Mbak udah bilang, mungkin Mbak nggak bisa bantu kamu banyak, tapi setidaknya Mbak bisa bukain jalan keluar buat masalah kamu itu. Tugas kamu sekarang belajar yang tekun, buktiin ke Mbak sama ibu kamu bahwa kamu bisa jadi sarjana yang hebat. Iya, Mbak. Pasti. Dari kisah Ira, kita bisa belajar bahwa jalan keluar bisa datang dari mana saja, asal kita bersungguh-sungguh dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Dan kita juga perlu ingat bahwasannya di setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang menyertainya pula.